Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman semuanya, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, dalam video ini saya akan membahas satu tema yang sangat menarik. Kita semuanya sering mendengar bahwa Al-Quran itu turun dengan 7 huruf. Nah, kita sering bertanya gak sih, apa sih makna dari 7 huruf ini? Apakah 7 bahasa, 7 dialek, atau 7 cara bacanya? Nah, dalam salah satu hadis, kita bisa mengetahui bahwa laqad sabbataka fi sahihain min hadis Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Iqrani Jibrilu ala harfin faraja'atu." Kata Rasulullah, Jibril telah mengajarkan kepadaku Al-Quran itu ala harfin dalam satu huruf. Faraja'atu, kemudian Rasulullah mengulanginya. Summa lam ajal astaziduhu. Kemudian Rasulullah meminta tambahan kepada malaikat Jibril. Fayaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Kemudian Jibril menambahkan kepada Rasulullah hatta intaha sampai ila sab'ati ahruf, sampai 7 huruf. Nah, ini salah satu hadis yang menjadi patokan tentang 7 huruf tersebut. Wazada Imam Muslim, kemudian Imam Muslim memberikan tambahan. Qala Ibnu Syihab, telah dikatakan dari Ibnu Syihab, balagoni, bahwa Rasulullah telah menyampaikan, balagoni, telah sampai kepadaku, kata Rasulullah, antil kasab'ata, sebanyak 7 huruf, innama hiya al-amru alladhi yakunu wahidan, hanyalah pada perkara yang maknanya satu. La yakhtalifu fi halali wala harami, enggak ada perbedaan antara halal maupun haram. Nah, hadis ini adalah salah satu hadis yang turun yang disebutkan oleh Rasulullah pada saat itu Al-Qur'an turun dalam kondisi masyarakat Arab itu baru mengenal tentang Islam. Maka ini adalah hadis sebagai bentuk kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah kepada masyarakat Arab pada saat itu untuk membaca Al-Quran sesuai dengan dialeknya, karena masyarakat Arab pada saat itu sangat beragam. Karena masyarakat itu terdiri dari berbagai kabilah, kemudian dialeknya yang sangat beragam, maka Al-Quran ini turun dalam 7 huruf bukan tujuannya untuk membedakan, akan tetapi untuk menjadi kemudahan bagi umat agar dapat membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan lisan dari masyarakat Arab pada saat itu. Coba kita bayangkan kalau pada saat itu Rasulullah memaksa masyarakat Arab untuk membaca Al-Quran dengan satu dialek saja secara sempurna, misalnya menggunakan dialek Quraisy, tentu ini sangatlah menyulitkan masyarakat Arab. Apalagi bagi masyarakat Arab yang baru masuk Islam pada saat itu. Karena itu Allah memberikan rukhsah, kemudahan kepada umat ini agar mudah memahami dan membaca Al-Quran pada saat itu. Nah, kemudian pada saat itu Al-Quran sudah menyebar kepada berbagai penjuru Arab pada saat itu. Maka menjelang wafat Rasulullah terjadilah sebuah peristiwa yang dikenal dengan Al-Arad Al-Akhirah, yaitu setoran terakhir Rasulullah yang dilakukan kepada malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Nah, peristiwa ini dipahami oleh para ulama sebagai bentuk peneguhan dan penyempurnaan bacaan Al-Quran ketika Rasulullah sebelum wafat. Namun ketika setelah Rasulullah wafat dan Islam semakin meluas ke berbagai wilayah, kaum muslimin tersebar di berbagai tempat, maka perbedaan dialek ini dan variasi baca yang sebelumnya sebuah kemudahan justru menjadi sumber perpecahan dan juga sumber perselisihan. Nah, ada sebagian kelompok yang mulai menyalahkan kelompok lain yang memiliki perbedaan bacaan.
Nah, melihat kondisi ini tentu khalifah pada saat itu sangatlah khawatir terjadi perpecahan di dalam umat, maka Khalifah Utsman bin Affan mengambil langkah besar untuk menjadi pemersatu umat. Sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama yang menyebutkan innama jama'ahum 'alaiha lima ra'a min ikhtilafihim minal Qur'an. Bahwa Utsman bin Affan melihat ingin menyatukan manusia di dalam satu mushaf karena melihat bahwa terjadinya muncul perselisihan karena perbedaan bacaan tersebut. Maka Utsman bin Affan melakukan standarisasi mushaf yang dikenal pada saat ini yaitu mushaf Utsmani agar masyarakat Arab pada saat itu bisa menjaga Al-Quran secara mutawatir. Lalu apa makna dari 7 huruf ini? Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, makna dari 7 huruf. Laqad ikhtalafal ulama fi mana hadhil ahrufi as-sab'ah wa ma uridu minhu ala aqwali katsir. Para ulama berbeda pendapat tentang makna 7 huruf dan apa yang dimaksud di dalamnya. Terdapat banyak perbedaan. Nah, kemudian Imam Qurtubi rahimahullah wa qad ikhtalafa al-ulama fil muradi bil ahrufi ala khamsati wa thalathina qawlan. Bahwa perbedaan ini menjadi 35 pendapat. Nah, kemudian dirangkumlah dari 35 perbedaan tersebut menjadi 5 pendapat. Yang pertama, 7 huruf ini adalah perbedaan lafaz tetapi maknanya sama. Misalnya kata akbil, lafaz akbil, ta'al, kemudian halumma. Nah, ketiganya itu memiliki lafaz yang berbeda akan tetapi maknanya sama, yaitu kemarilah. Nah, yang kedua, makna dari 7 huruf itu adalah sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan berbagai dialek Arab, bukan hanya dialek Quraisy. Karena Allah menyebutkan bahwa bilisanin arabiyyin mubin, bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang sangat jelas. Jadi bukan hanya mengatakan dialek Quraisy saja. Nah, yang ketiga, pendapat yang ketiga, 7 huruf ini mencakup variasi cara baca seperti perbedaan harokat, bentuk kata, susunan kata, dan pengucapan. Nah, pendapat yang keempat menyatakan terdapat variasi bacaan yang kadang lafadznya berbeda tetapi maknanya sama, dan ada pula lafadz serta nuansa makna berbeda sedikit namun semuanya berasal dari wahyu Allah. Nah, yang kelima, pendapat ulama yang kelima, dan ini adalah pendapat yang paling lemah, mengatakan bahwa 7 huruf ini merupakan 7 jenis kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, al-amr sebagai isinya perintah. Yang kedua, wan-nahy yaitu larangan, wal wa'du janji, wal wa'id ancaman, wal qasas kisah, wal jadal perdebatan, dan yang ketujuh adalah wal amsal yaitu perumpamaan. Namun dari semua pendapat ini, pendapat yang terakhir adalah pendapat yang paling lemah karena Al-Quran bukan 7 huruf ini bukan klasifikasi isi Al-Quran, ya. Dari semua pembahasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 7 huruf ini merupakan bentuk kemudahan dari Allah bagi umat Islam pada awal turunnya Al-Quran. Jadi perbedaan ini bukan sebuah pertentangan yang harus kita pertentangkan, akan tetapi sebuah keluasan wahyu Allah. Melihat bagaimana Allah itu melihat keadaan umat pada saat itu, tentu membutuhkan kemudahan agar Al-Quran ini bisa dibaca oleh semua kalangan. Nah, akhirnya dengan proses kodifikasi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan pada saat itu memberikan kemudahan bagi kita saat ini bisa membaca Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih terjaga. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk terus dekat dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan terus menjaga Al-Quran agar selalu terjaga Al-Quran ini hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.